Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Shadaqallahul adzim. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah yang masih memberi kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa hadir melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah di rumah Allah yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita sampaikan, kita sanjung sajikan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tengku Imam, bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kita sekarang ini sudah berada di penghujung tahun 2023. Beberapa hari ke depan tahun 2022 ini akan berakhir dan akan memasuki tahun 2023. Menghadapi akhir tahun ini, dunia akan merayakan beberapa perayaan yang secara kasat mata akan kita saksikan dan begitu gegap gempita. Ada perayaan Natal, ada perayaan Tahun Baru, dan itu sudah berulang kali, berkali-kali, bertahun-tahun terus terjadi di berbagai belahan dunia. Jemaah yang mulia, bagi umat Islam sebetulnya punya prinsip tersendiri. Islam sudah digarisbawahi oleh Rasulullah, sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh, mana yang merupakan bagian dari syariat Islam, bagian dari ajaran Allah, mana yang di luar ajaran Allah. Perayaan di dalam Islam ada perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Ada juga perayaan Tahun Baru Islam itu sendiri, yaitu tanggal 1 Muharram. Kemudian juga perayaan mungkin yang bermakna positif dalam rangka merayakan hari ulang tahun, hari kelahirannya seseorang misalnya, dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melakukan introspeksi diri akan perjalanan hidup ini. Sudah berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang dinikmati, seberapa besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
juga melakukan itu setiap hari Senin misalnya dengan cara berpuasa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Arafah?" Rasulullah menjawab, "Karena akan diampuni dosa seseorang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang." Begitulah seterusnya. Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin?" "Aku berpuasa pada hari Senin karena hari itu aku dilahirkan, hari itu aku dibangkitkan, dan pada hari itu pula nanti aku akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi untuk mengenang itu Rasulullah bersyukur dengan cara berpuasa. Jemaah yang mulia, ini mungkin menjadi dasar bagi orang-orang yang kemudian merayakan hari kelahirannya. Tapi tidaklah diperintahkan untuk merayakannya dengan cara-cara yang tidak ada dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dengan membakar lilin, ya, misalnya dengan tiup trompet, misalnya dengan hura-hura, misalnya dengan foya-foya, misalnya dengan menghambur-hamburkan uang, misalnya dengan membuang-buang waktu. Ini sama sekali tidak diajarkan oleh Islam dan bukan bagian dari Islam. Jemaah yang mulia, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih tegas tentang itu. Kita dilarang untuk menyerupai kegiatan, aktivitas, perilaku, model, style orang-orang yang bukan dari Islam. Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka kita tergolong dari kaum itu. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, barang siapa yang menyerupai orang Yahudi, barang siapa yang menyerupai orang Nasrani, barang siapa yang menyerupai orang Majusi, maka orang itu sama seperti kaum yang mereka serupai. Jemaah yang mulia, lebih tegas dalam proses pensyariatan azan. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana melarang umat ini untuk meniru punya orang lain yang itu bukan bagian dari Islam. Ketika azan diperintahkan atau seruan untuk salat, itu belum ada syariat azan ketika itu. Rasulullah sempat duduk bersama para sahabat merenung, berfikir, kira-kira bagaimana cara untuk memanggil para sahabat hadir melaksanakan salat di masjid pada waktunya tiba. Sehingga sebahagian sahabat menyarankan, kenapa kita tidak membuat semacam lonceng yang dikenal dengan nakus. Nakus itu semacam kayu besar dipukul oleh kayu kecil. Mirip-mirip dengan lonceng kalau sekarang ini. Ada sahabat lain menyarankan kenapa kita tidak buat semacam buk. Buk itu seperti seruling atau kalau sekarang ini trompet ya, kalau di kalangan orang Yahudi trompet. Ada yang menyarankan kita tegakkan saja bendera ketika waktu azan sudah tiba, kita pacang bendera sehingga orang-orang lewat bisa lihat, oh waktu salat telah tiba. Ada yang menyarankan kita bakar obor, bakar api. Ada yang menyarankan kita perintahkan seseorang untuk menyeru kepada jamaah dengan seruan as-salah atau as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar satu-satu saran itu kemudian belum membantahnya. Beliau bantah kalau lonceng itu mirip punya orang Nasrani. Kalau buk ya, trompet atau seruling itu mirip punya orang Yahudi. Kalau bendera itu tidak bisa kalau api itu mirip
punya kaum Majusi. Kalau bendera itu tidak bisa dilihat, ya tidak bisa didengar oleh orang yang jauh kecuali orang yang lewat-lewat saja. Kemudian Rasulullah memilih saran Umar bin Khattab, suruh kepada seseorang untuk menyerukan as-salatu jami'ah. Jadi awalnya untuk memanggil orang pergi salat pada waktu salat telah tiba dengan seruan as-salatu jami'ah. Sebelum azan itu disyariatkan, maka panggilan untuk azan itu as-salatu jami'ah. Yang menjadi stressing kita hari ini, Rasulullah menolak semua model-model yang menyerupai orang lain. Disarankan dengan trompet, Rasulullah menolaknya. Disarankan dengan lonceng, Rasulullah menolaknya. Karena itu punya kaum atau orang yang bukan dari Islam. Disarankan dengan api, Rasulullah juga menolaknya. Artinya begitu tegas Rasulullah mengatakan jangan ikut-ikutan, jangan menyerupai suatu kaum, jangan menyerupai perilaku orang lain, jangan menyerupai perilaku kaum non-Muslim. Jemaah yang mulia, begitu juga dalam hal jenggot, walaupun kita ini tidak mengikuti, ya. Ketika melihat orang-orang di Madinah waktu itu, kaum Majusi, kaum Yahudi, mereka memelihara jenggot. Ya. Orang Yahudi memelihara jenggot, orang Majusi mencukur jenggot. Orang Nasrani mencukur semuanya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzzus syawarib wa arkhul liha khaliful majus. Ya. Cukurlah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Selisihi kaum Majusi. Walaupun disebutkan dalam hadis itu Majusi saja. Tetapi yang menjadi stressing, jangan pernah serupa dengan mereka. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah mereka. Jangan pernah mengikuti perilaku mereka. Sampai pada penampilan, ya, sampai pada budaya, semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks ini, dalam menghadapi beberapa waktu ke depan bahwa kita atau dunia akan gegap gempita merayakan pergantian tahun, sebetulnya bagi umat Islam itu tidak ada yang menjadi penting, tidak ada yang menjadi keharusan dipikirkan, atau tidak ada apa-apa sebetulnya dalam Islam dengan pergantian ini. Jadi umat Islam itu tidak ada sesuatu yang menjadi penting, sesuatu yang harus diingat, sesuatu yang harus dirayakan, sesuatu yang harus dikesan dengan pergantian ini. Kenapa? Karena ini dianggap dalam Islam itu sama saja dengan hari-hari yang lain, dengan bulan-bulan yang lain, kecualilah tahun 1 Muharram, itu yang harus dikenang. Kecualilah hari raya yang sudah ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang mulia, kalau kita melihat kawan-kawan besok umpamanya harus bergadang, itu bukan saja sudah salah dengan merayakan hari tahun baru yang tidak ada dalam Islam, tetapi sudah salah bahwa dia membuang-buang waktu bergadang sampai tengah malam, sampai jam 00, menunggu jam 00, itu sudah 2 kali dosanya. Yang pertama, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Yang kedua, dia sudah membuang-buang waktu. Apalagi kalau ada bakar-bakar lagi, tiup-tiup lagi, sudah menyerupai orang-orang di luar Islam, sudah menghambur-hamburkan uang, sudah mubazir. Besok subuh tidak salat subuh berjamaah lagi. Berapa berlapis-lapisnya yang mulia. Jadi tidak ada yang namanya tiup-tiup trompet. Itu adalah perilaku non-muslim.
Tidak ada yang namanya bakar mercon, bunga api, semua tidak ada yang namanya menunggu pukul 00. Dalam Islam itu pergantian hari bukan di pukul 00 jemaah yang mulia. Jadi kita nggak perlu tunggu. Pergantian hari di dalam Islam itu ketika matahari terbenam. Itu pergantian hari dalam Islam. Begitu matahari terbenam, masuk hari berikutnya. Makanya penentuan hari raya, penentuan puasa itu kan lihat bulan. Jadi bukan menunggu waktu 00, itu bukan budaya Islam, itu bukan ketentuan dalam Islam. Bahwa pergantian hari itu jam 12, jam 00. Dalam Islam itu sudah ada ketentuan semuanya. Jemaah yang mulia, oleh karena itu Islam sangat melarang, bukan dari aspek bahwa itu bukan bagian dari Islam saja, tapi dari aspek membuang-buang waktu, menghambur-hamburkan uang, ya. Kalaulah orang ya menabung, ya, kalau umat Islam beli trompet, beli mercon, berapa harga trompet, berapa harga mercon? Bayangkan kalau dibeli, kalau dibakar dalam satu malam dengan harga trompet puluhan ribu misalnya, harga mercon puluhan ribu, dibakar oleh 100 juta umat Islam di negeri ini, misal 100 juta yang melakukannya. Berapa uang hangus pada malam itu jemaah yang mulia? Berapa uang? Ratusan miliar uang hangus dalam satu malam gara-gara umat Islam ini ikut-ikutan untuk membesarkan hari yang sebetulnya dalam Islam itu tidak ada apa-apanya. Oke, sebahagian orang berpikir bahwa kalau begitu Ustaz, kita lakukan dengan model zikir-zikir. Ini juga tidak ada sebetulnya. Jadi jangan berpikir kalau sudah dengan zikir itu sudah bagus. Zikir tidak dilarang, tapi momennya bukan di situ. Tapi kalau kita bilang nanti kepada seseorang, pasti dia bilang, oh Ustadz itu melarang zikir. Bukan. Zikir disuruh oleh Rasulullah SAW, tapi bukan pada pergantian tahun itu. Menentukan waktu zikir harus pada pergantian tahun itulah yang keliru. Jadi kalau mau berzikir silakan berzikir. Kapanpun berzikir. Nanti malam berzikir, besok berzikir, lusa berzikir, lusa raya berzikir. Tapi kita tak berzikir nanti malam, tak berzikir besok, lusa raya, tidak ada berzikir. Giliran malam pergantian tahun baru, pergantian tahun kita berzikir. Ini yang dilarang jemaah yang mulia. Jadi kalau mau berzikir terus menerus, tiap malam berzikir, malam tahun baru berzikir, seterusnya, nggak pernah berhenti berzikir. Ini silakan saja, tidak pernah ada yang melarang seseorang untuk berzikir. Jadi kalau berzikir pada malam tahun baru, yang pertama sudah menyerupai non-muslim dalam rangka merayakan pergantian tahun itu hanya dikemas dengan seolah-olah itu bagian dari Islam. Dikemas. Yang pertama sudah bertentangan merayakan tahun baru, yang kedua bertentangan melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan pada malam tersebut. Jadi jemaah yang mulia, mudah-mudahan kita dapat menjaga anak keluarga kita, awasi anak keluarga kita, karena mungkin mereka masih labil, tidak paham, tidak mengerti apa yang sedang dilakoni, dimainkan oleh dunia di mana-mana, supaya mereka lambat laun nanti bisa paham bahwa itu bukan bagian dari Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita dan seluruh keluarga kita, melindungi umat Islam dari ikut-ikutan yang pada ujung-ujungnya bukan mendapatkan pahala tetapi hanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.